Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada batu kitab simpanan saya satu-satunya. Dulu itu saya sebenarnya punya koleksi itu ada 4 biji, saudaraku. Barangnya itu ada 4, namun yang 3 itu sudah termaharkan dan tinggal 1 ini, saudaraku. Untuk mendapatkan batu kitab ini dulu saya membutuhkan waktu itu buat mengoleksi itu ada sekitar 12 tahun, saudaraku. Barang 4 itu dari orang yang berbeda-beda juga, itu membutuhkan waktu sekitar ada kalau 12 tahun. Karena benda-benda kuno itu susah untuk didapatkan karena rata-rata itu barang peninggalan, dan yang kedua itu susah untuk dimahari. Kalau zaman dahulu itu seperti itu, saudara. Dan kalau menurut pribadi saya, barangnya semakin langka karena saya saja itu untuk mendapatkan waktu itu, untuk mendapatkan 4 biji itu aja waktunya itu tadi, selama itu, saudaraku. Dan ini ya saya pakai buat koleksi, nanti gak ada lagi kalau termaharkan, kan seperti itu. Intinya yang jelas itu saya suka, saudaraku, karena apa ya, antik dan langka sekali. Karena sampai saat ini saya juga belum pernah melihat lagi atau mendapat informasi dari orang-orang terdekat saya ada yang punya jenis batu kitab yang seperti ini, saudaraku. Jadi barangnya memang benar-benar langka sekali itu tadi. Seperti itu ya, saudaraku. Kalau ditanya tuahnya itu ya sama saja seperti yang saya buatkan edukasi yang pernah saya unggah, saudaraku. Kalau ditanya tuahnya, fungsinya itu ya hampir sama lah, seperti itu. Kenapa dari kemarin itu saya tidak bikin konten YouTube ya, karena sibuk sekali, saudaraku. Karena bulan-bulan suro seperti ini itu agak sibuk, jadwalnya banyak saudara-saudara kita itu yang pengen didoakan juga, dan banyak murid-murid saya itu yang pengen belajar ilmu. Jadi ya buat edukasinya itu mungkin agak lambat karena waktunya belum ada, saudaraku. Seperti itu. Dan pagi tadi juga itu murid saya yang dari Jepara, itu Gus Rojikin dari Jepara, itu dulu pernah juga, saudaraku, bikin konten YouTube itu sama Master Limbat. Itu yang namanya Gus Rojikin itu
murid saya Saudaraku itu pagi tadi itu ya ke rumah, kepengen ya ketemu saya karena udah lama beliaunya itu enggak sowan, mungkin kangen katanya. Seperti itu. Dan pagi tadi juga beliau bertanya sama saya, Gus Rojikinya itu, guru saya apa ya, kemarin itu bikin testimoni anti tembak itu di ayam. Alhamdulillahnya itu saya bisa guru. Ayamnya itu saya tembak itu tidak mempan. Dan saya bilang ya alhamdulillah. Ya mungkin Allah itu ridho, jadi pelurunya itu tidak mau melukai ayam itu. Seperti itu. Ada juga WA yang masuk Saudaraku itu banyak sekali yang kepengen apa ya, dibuatkan testimoni ya seperti anti tembak di ayam seperti itu. Cuma kadang saya itu ya itu tadi sudah waktunya, itu yang pertama, waktunya sibuk banget. Dan yang kedua itu saya itu merasa nggak enak Saudaraku sama murid-murid saya, karena murid saya itu banyak yang lebih bisa daripada saya, banyak yang lebih bisa kalau atraksi seperti itu. Jadi ya insya Allah nanti aja ya Saudaraku, kalau pas ada waktu yang pas, kalau saya tidak terlalu sibuk. Karena kalau bulan-bulan surau seperti ini juga kan saya itu kalau di rumah itu sering puasa Saudaraku, sering puasa. Dan kalau murid saya yang jauh itu juga yaitu tadi pengen minta diisi dari jarak jauh, ada juga yang pengen belajar ilmu dari jarak jauh. Ya jadi sibuknya juga di situ. Belum lagi urusan yang lain-lain. Seperti itu. Cuma pesan saya Saudaraku ya buat saudara-saudaraku yang menonton channel YouTube saya berpesan selalu jagalah adab. Karena kalau kita menjaga adab, kita itu saling menghormati Saudaraku, apalagi orang yang lebih tua daripada kita. Karena kita itu kan bangsa yang beradab. Seperti itu. Adab dulu Saudaraku harus didulukan. Sehebat apapun ilmumu kalau gak punya adab ya percuma Saudaraku, belajarnya itu percuma. Maka saya selalu berpesan jagalah adab, saling menghormati, apalagi sama orang yang lebih tua. Intinya seperti itu. Berusahalah jadi orang yang baik, meskipun ada juga orang yang tidak suka, tapi berusahalah Saudaraku. Dulu saya itu ingat nasihat dari kakek saya. Kakek saya itu orangnya itu sabar banget Saudaraku. Dan saya itu ingat kata beliau, jadilah orang yang sabar. Karena dengan kesabaran maka orang itu akan menjadi orang yang lebih di antara orang itu sendiri.
Karena orang yang hebat itu sebenarnya orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Seperti itu, saudaraku. Setelah saya renungi waktu itu, waktu dari dulu kakek bilang itu memang benar, saudaraku. Orang yang hebat itu sebenarnya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, saudaraku. Pokoknya intinya berusaha untuk jadi orang baik, maka akan dipertemukan dengan orang baik juga, saudaraku. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku ya. Bila ada kata-kata saya mungkin yang kurang pas atau gak berkenan, ya mohon dimaafkan saja. Intinya untuk kedepannya, saudaraku, saya akan memberikan edukasi yang mungkin yang lebih beda, yang belum pernah diungkap lah bahasanya, untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita buat kedepannya biar semakin maju, untuk menambah wawasan ya, saudaraku. Karena apa ya, benda-benda bertuah seperti ini itu intinya pertama kita melestarikan apa ya, budaya dan barang-barang peninggalan dari leluhur-leluhur kita, saudaraku. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya, saudaraku. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian. Salam hormat saya, Gus Edi.